Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Ferry di Sarapan Inspiratif. Semoga sobat semuanya sehat selalu ya. Tapi perlu diingat, penyakit bukan hanya disebabkan oleh bakteri atau virus, tapi juga dari pikiran-pikiran negatif yang berlebihan. Hari ini, saya ingin cerita tentang seorang anak yang pemarah. Begini ceritanya. Ada seorang anak paruh-baya yang menawan rupanya dan sangat berbakat dan pintar dalam banyak hal. Tapi, di sisi lain, dia juga terkenal pemarah dan sombong. Tak jarang, dia mengejek teman-temannya yang dia rasa tak sepadan dengan dia. Saat marah, dia selalu merasa benar dan lebih dari orang lain, dan teman-temannya itu benar-benar bodoh. Suatu hari, anak ini terlihat bertengkar dengan teman sekelasnya karena berbeda pendapat. Namun, sewaktu dinasihati oleh gurunya, dia malah membentak dan bertindak tidak sopan terhadap guru tersebut. Merasa tidak bisa menasihatinya, sang guru memanggil orang tua dari anak tersebut untuk memberitahu masalah yang terjadi dan mengajak bekerja sama untuk mendidik anak ini. Sepulang dari sekolah, ayahnya mulai menasihatinya. Namun, karena anak ini merasa pintar, semua nasihat ayahnya selalu dibantah dengan logika-logika dan contoh yang ia lihat di sekelilingnya. Sang ayah dibuat terdiam dan bingung. Ayahnya tahu bahwa hanya dengan kata-kata saja tidak cukup untuk menasihati anak ini, dan harus mencari cara lain agar anaknya mengerti efeknya apabila tabiatnya diteruskan. Keesokan harinya, sang ayah menyiapkan sebatang kayu dari pohon jati yang terkenal keras dan tebal, sekantong paku kecil, dan satu buah palu. Ayahnya meminta si anak untuk menancapkan satu paku kecil ke batang kayu tersebut setiap kali anak ini marah dan kecewa terhadap suatu hal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Satu paku kecil untuk satu kemarahan, sekecil apapun. Karena anak ini sombong dan merasa hal tersebut sangatlah mudah, si anak pun berjanji untuk melakukannya. Di minggu pertama, tanpa terasa dia sudah menancapkan 20 paku setiap harinya dengan menggunakan palu seperti yang ia janjikan. Terdengar setiap kali dia menancapkan paku tersebut, sang anak sambil berteriak mencurahkan kemarahannya. Di minggu kedua, dia menancapkan 10 paku setiap harinya. Di minggu ketiga, dia hanya menancapkan 5 paku setiap harinya. Dan di minggu keempat, dia tidak menancapkan apapun. Lalu, sang ayah bertanya kepada anaknya, "Mengapa kamu tidak menancapkan pakunya lagi?" Lalu sang anak menunjukkan luka pada tangannya yang disebabkan oleh tumpukan dari palu yang ia gunakan sewaktu dia ingin menancapkan paku kecil ke batang pohon. Karena merasa sakitnya tidak setimpal, sang anak memilih untuk tidak marah di sekolah, ketimbang harus pulang ke rumah dan menancapkan paku-paku tersebut. Sang ayah melihat cara ini memberikan hasil yang positif, lalu menantangnya kembali untuk mencabut setiap paku yang ia tancapkan setiap hari saat dirinya berhasil menahan marah, bertindak baik dan sopan. Kali ini, sang anak berpikir lebih lama sebelum menerima tantangan ayahnya. Melihat palu yang dia gunakan lebih besar dari paku, pastilah lebih gampang untuk mencabut paku-paku yang ada, pikir sang anak. Tantangan tersebut diterimanya. Tak sampai 1 minggu, sang anak kegirangan mendatangin ayahnya untuk memberitahu semua paku tersebut telah dicabut. Mendengar ini, sang ayah tersenyum lalu mengambil tangan anaknya untuk meraba permukaan kayu sambil bertanya, "Apa yang kamu rasakan?" Sang anak bingung, lalu menjawab kalau dia merasakan permukaan yang kasar dan bolong-bolong. Lalu ayahnya bertanya lagi, "Apakah kayu ini bisa diperbaiki untuk kembali seperti semula?" "Tentu tidak," jawab sang anak. Dari cerita ini, kita diajarkan kalau palu adalah diri kita sendiri, paku adalah perbuatan kita, dan kayu adalah orang yang kita sakiti. Kita bisa menjadi orang yang menancapkan paku dan dengan mudah mencabut paku itu kembali, namun kita tidak bisa memperbaiki luka yang disebabkan oleh paku tersebut. Tentu saja,
manusia lebih berharga dan memiliki perasaan daripada sebatang kayu. Dengan melakukan perbuatan kasar ataupun melontarkan kata-kata yang tidak baik, pasti akan meninggalkan luka batin yang mendalam terhadap orang tersebut. Tidak peduli berapa banyak permintaan maaf yang kita sampaikan, batin orang tersebut tidak akan bisa kembali seperti semula. Bayangkan kalau kita melakukan hal ini kepada keluarga kita, anak kita, teman-teman kita, orang yang sayang kepada kita, yang pernah menolong kita, dan yang telah membantu kita sukses. Pasti sangat menyakitkan dan sulit untuk dilupakan. Maka sobat-sobat sekalian, marilah kita menggunakan mulut, pikiran, dan tindakan kita untuk hal-hal yang baik dan menyenangkan saja. Dengan demikian, kita bisa mengurangi jumlah paku yang menancap di kehidupan orang lain. Sampai jumpa kembali dan tetap positif.